Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Setiawan dari Desa Kandang Lama. Boleh dipanggil panggilan nama biasanya tuh Johnny Pink, nama kerennya lah. Johnny Pink? Ya, Johnny Pink. Itu sebagian dari brand saya. Oh begitu. Suka warna pink kah atau? Iya, memang suka dari SD, dari kecil sudah suka warna pink. Suka warna pink. Karena membranding diri sendiri itu susah. Betul. Jadi kalau memang sudah orang tahu pink, taunya ingatnya sama saya. Sama Johnny. Mas Johnny. Oke. Jadi saya bercerita sedikit bagaimana saya bisa membuat dan ada ide untuk membuat cobek ulin ini. Kalau bahasa Banjarnya panai. Nggih, panai ulin. Panai ulin. Jadi dulunya tuh bukan nyebut satu produk enggak ya, tapi dulunya tuh kita kan ibu di rumah tuh bikin sambal, memilih acan gitu nah. Jadi terdapat pasir kayak batu. Itu karena panainya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita kan kaya nih akan kayu apalagi kayu kuat, kayu ulin kan lumayan ada di tempat kita. Nah, dari situ yang pertama dan yang kedua kayu-kayu ulin ini biasa diambil orang itu dijual. Tapi kalau di taman saya diambil, diolah baru dijual. Jadi ada nilai tersendirinya. Nilai tambah. Iya. Jadi selain bisa untuk biasanya kan untuk pangkat ayam, untuk arang, tapi kalau di tangan saya ya kita olah lagi lah biar menarik sedemikian rupa. Biasanya juga kita kan bikin cobeknya tuh ada macam-macam karakter. Ada Doraemon, ada nih kayak yang sekarang ini ada bunga. Matahari ya. Kalau saya lihat ini seperti kue. Wade apa namanya bingkai. Jadi kita biar ibu-ibu itu nggak bosan dengan tampilan-tampilan yang lama. Jadi kita bikin tampilan baru. Dan juga perlu diketahui cobek ulin ini kekuatannya tuh bisa melebihi usia pemiliknya. Betul. Bisa seumur hidup. Nah, itu yang kelebihannya itu. Oke. Terkait bahan sendiri nih Bang, ini kan ternyata kan kayu ulin nih. Iya. Nah, cara mendapatkannya kan di mana nih Mas? Iya. Karena kan ini langka sekali nih kayaknya. Iya betul. Untuk mendapatkannya saya juga sudah melalui tangan kedua. Ini jadi biasanya kalau ada kan lewat di depan rumah itu mobil mengangkut limbah-limbah ulin itu kita stop dulu karena teman juga kita beli, kalau ada yang bisa dijadikan, kalau enggak kita loloskan, kalau enggak kita beli gitu nah. Jadi dipilih dulu ternyata ya. Jadi soalnya kan namanya limbah itu enggak semuanya bisa dijadikan. Dan makanya kami membuat cobek itu nggak bisa beraturan ukurannya. Karena limbah kan ada yang bagian ujung sini tebal, bagian sini tipis. Ada yang bolong. Ada yang tebal itu kita jadikan cobek, yang tipis kita jadikan spatula, kita jadikan piring-piring kecil. Jadi bukan hanya cuma cobek. Bukan, kita talangan. Kayak penusuk ikan itu biar kita agak wancuh ada juga ada. Jadi semua lah beragam untuk perabotan alat dapur itu kita produksi, tapi dengan untuk saat ini alatnya cuman seadanya, jadi nggak ada yang kayak mesin yang pendukung yang lebih wah gitu nah. Oke, berarti pakai sistem manual masih. Jadi kan tadi Bang sistem manual memang. Jadi kan pasti membuat ini sehari itu dapat berapa sih? Dapat berapa mungkin produksinya? Kalau kita ini aja yang dikerjakan 4 sampai 5 tuh dapat. 4 sampai 5 sehari. Tapi kita nggak bisa mengatur estimasi soalnya kita bikin dulu nanti besoknya finishing. Jadi nggak langsung jadi sehari. Iya. Nanti kan bikin cobek satu untuk bentuk-bentuknya nanti nanti ada sisa kayunya kita bikin sendok atau apa. Jadi kan nggak fokus ke situ aja gitu nah. Alat bahan-bahannya ada tuh kita manfaatkan sedemikian rupa. Jadi 5 itu bisa dapat seminggu lebih ya? Lebih, insya Allah lebih. Baik. Sebelum lanjut Bang Ferry kita ke ini menarik sekali nih. Ya, menarik tapi sekali. Kita gantian dulu. Gantian dulu. Ke berikutnya ke mana lagi nih? Oke, ke Bapak Momo Aris deh dulu. Pak Momo dulu ya. Kita berlanjut di situ ya. Iya. Lagi nanti. Pak Oke. Momo. Ini Pak Momo apa sih produk dari
sampaian ini Pak Momo yang dibawa di Radio Tuntun Pandang saat ini? Kita perkenalkan dulu itu apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produk utamanya kami membuat manisan terong ya. Manisan terong, oke. Ya, berangkat dari situ. Yang bahan bakunya kan banyak di sekitar kita ya. Nah itu kami kan lahir dibesarkan dan dituakan di lingkungan pertanian gitu. Kami berikan itu. Oke. Dari terong semua berarti Pak? Iya, iya. Tapi di sini yang dilihat ada juga dari buah-buahan ya Pak ya? Dari nanas ada. Ada nanas, ada Ini dari variannya buah itu naga. Pak, seperti apa? Begini ya. Heeh. Dulu kami hanya dari hasil sisa dari manisan terong itu yang ada yang rusak ya, kalau proses juga ada rusak. Nah, kita bikin dodol terong juga. Oke. Ya. Saya kira ada di kandangan aja tuh Pak. Ada dodol, ternyata di pelihara ada juga ya. Iya. Karena kan yang hasil sisa yang rusak itu kan mau diapakan gitu kan. Kita didaur ulang lah jadi dodol. Ternyata nggak cuma itu aja kan. Di lingkungan kan ada buah naga waktu itu. Terlimpah di sini Pak ya, di tanah laut ya Pak ya. Mungkin nangka kan. Nangka dulu kita bikin juga dari nangka banyak juga gitu. Apa yang ada di pertanian gitu kita olah. Berarti bukan cuma terong. Ya, asalnya dari asal mulanya terong. Kita hasil sisanya, gitu kan. Bukan limbah, hasil masih bagus. Ya, masih bagus. Tapi kan nggak bisa dikemas di kemasan kan. Nggak bisa dijual kiloan, nggak bisa. Ternyata kan nggak cuma dodol terong aja, kita menggunakan ke dodol buah. Jadi ada dodol buah tuh. Namanya kan nggak ada dodol terong lagi, dodol buah kan. Dodol buah sekarang jadinya. Namanya itu nasteran itu Pak. Nasteran. Itu singkatan dari naga, nangka, salak, sirsak, terong sama nanas. Oh, banyak sekali variasinya Makanya ya ada situ kan. Oke. Dan saya terinspirasi nih Pak, saya penasaran nih, kenapa namanya jadi ada motekarnya di bawah ini Pak? Iya, Bisa motekar. dijelasin Pak? Motekar ya. Motekar ya. Dari sebetulnya itu bahasa Banjar Pak itu. Oh, bahasa Banjar. Apa tuh? Kalau saya boleh cerita ya. Oke. Entah tahun berapa waktu itu ya. Kami karena kan dulu belum ada namanya tuh, namanya kelompok karena terbentuknya kami usaha itu dari ibu-ibu. Jadi waktu itu ada program P4K ya, program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil, Origas Pertanian waktu itu. Itu jadi syaratnya itu yang punya usaha, jadi kita kumpulkan yang bikin kerupuk, bikin keripik, bikin opak, yang ada yang jual sayur. Oke, di sini juga ada keripiknya nih Mas. Ada, ini lengkap nih. Karena kan di lingkungan pertanian itu kan ya ada singkong, ada keladi, ada sukun, ada ubi, macam-macam kita. Ini keripiknya keripik pisang mori ya, karena kan pisang mori kan agak susah. Agak susah ya Pak. Ini ada keladi juga ya Pak ya. Ada ubi ungu, ada singkong pedas. Price harganya berapa sih Pak untuk dari keripik sendiri dan sampai ke dodolnya nih? Ini 10.000-an. 10.000 saja masih murah ya Pak. Kalau dodol sama mansa itu 18.000 Pak kita di toko itu. Satu kotak. Iya. Oke. Nah, satu bungkus itu berapa kilo tuh Pak? Kalau untuk manisan itu 200 gram Pak. 200 gram isinya. Kalau dodol itu kami nggak di gram gitu kan, karena di biji aja. Karena untuk mempaskan itu agak susah ya. Jadi kita karena basah. Ya, jadi kita bikin biji. Jadi kita cuma per biji. Jadi cuma kalau timbangan tuh 250 gram sampai 300 gram gitu kan. Ya, dengan makanya nggak supaya kita nggak kena ya kan yang sedikit aja nah itu ini Oke Pak, mungkin dari Motekar sendiri bagaimana nih mendapatkan, ada nggak dititipkan di Dekra Mazda mungkin atau di warung-warung atau di mana gitu Pak untuk mendapatkan dari produk-produk Bapak yang bawa di pemasaran ya di mungkin yang terkenal di hari kan Pak Adul ya. Pak Adul. Jadi di sana ada juga. Di Dekra ada juga, di sepanjang di Angsau itu kan ada juga di ya. Mungkin kalau di Banjar di jalan
toko-toko sampai keluar daerah juga. Ya, di Banjarmasin aja, Banjarmasin, Bandung atau mungkin bapak-bapak kalau mau ke Jawa kan di di bandara ada juga. Ya, oke. Untuk oleh-oleh ya. Oleh. Bentar Mas Pri, tadi saya belum dapat nih moteker itu apa artinya? Oh gini ya. Dulu gini ya. Tahun berapa ya? Saya diundang, ibu-ibu diundang lah, diundang untuk demo lah oleh ibu gubernur. Demo masak. Ya demo mengolah manisan terong tadi. Oke. Nah, jadi ibu-ibu di Banjarmasin ya, kalau nggak salah itu Pak Rudi Arifin yang pertama nih, yang menjadi gubernur nggak? Iya, diundang. Ini lewat pariwisata kabupaten. Mungkin dulu kalau nggak salah Bu Erna ya, yang mau ini Bu Erna yang di pariwisata. Iya, Siang Bu Erna. Iya. Moga merintah. Jadi beliau yang ngirim berkat motel ke sana. Belum berkat motel kalau itu masih namanya nama kelompoknya melatih pendidikan ibu-ibu ya. Nama kelompok ada Bunga Tanjung, ada Mawar Merah dulu kan. Ya ada pengusaha itu kan. Jadi namanya kelompoknya KPK, kelompok petani kecil gitu. Iya. Ada KPK lagi. Karena yang kecil-kecil itu kan. Ya itu diundang ke oleh Ibu Gubernur, oleh Bu Erna. Nah, sudah mungkin satu malam lagi sana kan ibu-ibu minum sana, pulangnya kok pengen lesuk gitu kan. Pak jangan kenapa? Di sana di olok-olok anu yang banyak penelitian ada ibu-ibu kok namanya kok terong jangan kalau ulun bilang ini disambati. Wah, ini olok-olok. Iya, diolok-olok. Saya nggak mau lagi jangan ikut-ikut ini jangan pameran apa ya. Jadi terus saya bilang kan nggak gitu. Ini kan bukan terong, ini manisan. Manisan itu kan sudah ada gulanya. Saya sampaikan ibu-ibu itu, gula kan sumber energi. Energi kan sebagai tenaga digoreng tetangga kan. Nah, jadi nggak lemes lagi sebelum makan manisan terong itu. Gitu kan. Itu aninya. Kemarin rupanya nggak dimakan ini manisannya Pak ternyata. Sehingga jadi lemas. Mungkin terongnya aja, bukan manisannya. Nah, jadi motekannya jadi saya sama ibu-ibu, ini terong saya keras. Ini beda minum apa? Nah, ini nanti ya. Karena itu sudah mengandung gula tadi. Sumber energi bagi untuk tenaga kan. Ya tidak lemes lagi. Nah itu. Jadi nama saya aja Pak. Ya, Momo terong keras. Cuma dibaca ini seharusnya. Udah dapet boleh dong. Keselanjang tadi Pak ya. Iya. Seharusnya dibacanya itu bukan mote katemo seharusnya. Kartemo Ya, seharusnya kayak itu. Jangan dari Karas terong ngomong. Ya. Ini kan itu luar biasa. Karena dulu itu Pak, saya kan dibina oleh dinas kesehatan waktu ya. Makanya tahu tadi kan gula sebut energi kan tahu. Ini nanti jadi viral nih. Sama halnya dengan kue yang lagi viral. Ini keripik motekar. Yang memunculkan motekar itu ya sebetulnya Bu Erna tadi yang pernah diundang. Ini harus punya apa nanti royalti. Royalti Bang. Dari Bu Erna ya Pak ya. Oke. Baik, menarik sekali nih Pak. Mungkin kita pindah dulu Pak ya. Kita ke Mas Kabul Dianto nih. Dari tadi kita ketawa nih. Oke Mas, bisa diperkenalkan nih produk-produknya di muka kita nih. Apa aja nih Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Kabul Budianto dari KM Bumi Jaya. Bumi Jaya aja ya. Oke. Nama IKM Luas Passion. Luas Passion. Kenapa nih? Kenapa jadi luas? Mungkin ada cerita menariknya juga nih Mas. Kalau luas itu dalam bahasa Jawa itu bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa itu artinya
serasi. Oke. Serasi. Oke. Kalau di cewek luas itu gimana? Seksi atau gimana? Saya kurang tahu ya. Oke. Mungkin yang produknya Mas apa ya? Kon? Produknya ini apa aja nih? Produknya sekarang saya di bidang fashion. Oke. Saya di bidang jasa, jahit baju, hem, masker dan lain-lain. Oke. Jadi ada masker, ada baju, terus apa lagi Mas? Berarti kayaknya itu tadi ya Mas. Jas bisa juga. Jas saya. juga. Oke. Tempatnya di mana? Di Bumi Jaya. Bumi Jaya saya Bumi Jaya. tempat. Oke. Tepatnya di mana di Bumi Jaya? Di Bumi Jaya dekat kantor desa di mananya? Oh, sekitar dari kantor desa masuk ke dalam sekitar 200 meter kurang lebih. 200 meter masuk ke dalamnya. Ada pelang juga. Untuk sekarang belum saya kasih pelang ya. Jadi promosinya gimana? Promosinya saya lewat online. Sekarang ya. Sekarang kan zamannya online gitu. Iya. Tapi kan kalau di online nanti mereka mesti nyari juga tempatnya di mana dong gitu ya. Ya itu udah diperkenalkan juga atau mungkin nama sosial medianya ya? Iya, itu nanti. Nama sosial medianya sekarang masih nama saya ya. Apa itu? Ya itu Kabul Budianto gitu. Kabul Budianto. Oke. Ada harganya nih Mas, berapaan nih dari masker sendiri sampai ke kaosnya, baju-bajunya, mungkin dibanderol harga berapa? Untuk harga baju ya, sekarang saya nerima jasa, dibanderol harganya varian ya, tergantung dari 100 sampai ke atas. 100 sampai ke atas ya. Masih lah. terjangkau kalau untuk Terjangkau lah untuk. Ya kalau atasnya tinggi banget nggak terjangkau juga. Ya 100.000 ya. Tergantung mungkin bahan dan kerumitannya. Tergantung model lah. Modelnya. Baik. Lalu kalau ada rencana ke depan nggak untuk pengembangan usahanya? Strategi Itu baru. rencana Kan ke di depan. masa pandemi kan? Oh enggak, musim pandemi kan sekarang jahitan agak kendor ya. Saya rasa. Bukan saya rasa ya, tapi semuanya. Enggak, memang nyata. Jadi gimana strateginya Mas? Strateginya sekarang kan banyak IKM di Tanah Laut kan di bidang fashion. Saya di situ kerjasama di situ ya. Oh, kerjasama dengan pelaku IKM juga ya. Oke. Jadi ada kontribusinya nih. Gimana pengembangannya jadi? Pengembangannya ya alhamdulillah mencukupi. Oke. Belum lebih ya. Belum lebih. Mencukupi ya. Cukup. Tapi kalau memang rasanya cukup itu ya sudah luar biasa. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Apa aja kalau udah cukup itu sudah kaya namanya ya. Oh iya. Ya, tapi ada bantuan nggak selama ini mungkin? Untuk selama ini bantuan belum ada ya. Sekarang belum ada. Belum ada ya. Belum ada ya. Mandiri gitu. Masih. Kalau modal dari mana? Modal kita mandiri aja. Modal mandiri juga. Nggak pinjam dari kur itu? Kur ya. Oh nggak ada sekarang. Nggak ada ya. Untuk sekarang nggak ada. Oke. Tapi ada rencana kita ngajukan proposal ya untuk ke mana ya? Di Skoblak mungkin ya. Mungkin ada yang Depok itu. Ada program sekarang. Sekarang kan banyak program tapi kita sudah ngajukan tapi belum ada hasil ya. Baik. Ya, untuk mendapatkan nih Mas dari maskernya, kain-kainnya ada nggak di Mas titipin di kayak Nasda juga gitu? Untuk sekarang saya belum ada yang nitipin di Disnaker ya. Di Desnak. Di Nasda ya. Sekarang saya masih mandiri di Instagram sama di grup IKM kita Tala Fashion. Di situ ada. Baik. Ya, ini kita sudah cerita suka-suka ya. Mungkin kita tanya nih yang duka-dukanya lagi nanti ya. Dan ini kita kembali lagi ke Mas siapa nih? Mas Pri ini siapa? Mas Joni Setiawan. Mas Joni ya. Catatannya di sana sih. Ya, Mas Joni kita ke Mas Joni.
ini mengenai kerajinan pembuatan cobek ulin, dan bukan cuma cobek ulin ternyata ya. Nah, untuk produksinya mungkin seperti apa nih Mas? Susah nggak atau mudah saja atau seperti apa? Atau perlu keahlian khusus atau gimana? Kayaknya sih ya memang harus punya keahlian khusus. Dan juga kami mendapatkan untuk suatu produk ini nggak ada didapat dari pelatihan. Jadi dari mana? Otodidak. Kita mainnya feeling. Dan juga misalnya kayak karakter itu kita melihat di foto, jadi feeling kita gimana ya kita analisis dulu. Iya. Kalau masalah kerumitan itu ya semuanya rumit karena alat kami kan ya cuma seadanya. Kayak pahat sama tukul itu yang utama. Iya. Setelah itu terbentuk kan baru kita amplas. Kalau amplas kita sudah ada pakai mesin gerinda itu. Mas Joni, untuk pembuatannya sendiri ada dibantu nggak dari orang lain mungkin atau dari keluarganya? Kalau kita alhamdulillah satu keluarga membuatnya dari keluarga ya? Iya, ada bapak, ibu, adik, termasuk saya juga. Jadi semuanya itu saling support. Ada yang memotong, ada yang nanti finishing, ada yang membuat. Jadi saling mengisi lah. Berarti belajarnya dari bapak nih? Dari bapak. Jadi turun-menurun nih. Turun-menurun nih. Iya. Nah, ini tadi saya belum tanya nih berapa harga dari satuan ini. Kalau harga untuk cobek ya, yang pada umumnya cobek itu tergantung ukuran. Yang pokoknya pada intinya itu dari 100.000 sampai 200.000-an. 200.000-an. Untuk satu ini ya? Iya, satu cobek dan satu ulekan. Olak ya namanya. Iya. Kalau ini berapa nih? Kalau yang kayak gini? Ini 150. 150. Iya. Kalau untuk yang lain Mas, selain ini ada nggak harganya juga? Atau mungkin sama gitu harganya? Beda. Kita kayak apa tuh namanya spatula itu 35-an. 35.000. Iya. Tergantung. Kalau spatula apa? Yang di SpongeBob itu. Susuk ini. Iya. Spatula kan itu Mas. Oke. Itu berapa tadi? 35.000. Dari bahannya dari ulin juga. Ini dari ulin semua. Kita dari awal sampai sekarang tuh ulin aja. Walaupun ada permintaan tapi kita arahkan biar karena lebih awet. Lebih awet satu, yang kedua ini tidak mudah berjamur. Oh gitu. Kalau kayu-kayu yang biasa itu basah kering itu mudah berjamur, Pak. Itulah keunggulannya mungkin ya. Dan nanti juga akan menimbulkan bau asam atau bau apa gitu nah. Jadi akan merubah rasa nanti ya. Itu merubah, yang pertama itu merubah nafsu kita makan, Pak. Kalau sudah kita bau itu. Nah, kalau untuk keamanannya sudah ada nggak diteliti atau di Disnaker sendiri ini diajukan, ini aman nggak untuk mungkin dari contoh gini Mas, yang dari segi makanan kan dari bapaknya ini kan ada logo halal ya, dari dan ada LP POM-nya juga. Dari Mas sendiri ada nggak sertifikasinya mungkin dari olahannya Mas ini? Kalau untuk yang sertifikasi itu belum, tapi kalau cobek yang ulin ini sudah kayak berapa puluh tahun yang lalu itu sudah memang nggak ada keluhan, ya. Memang nggak ada. Ya. Walaupun kan dengan yang batu. Nah, batu tadi kan itu saya pribadi sudah menemukannya lah. Yang ada sambal kayak berpasir, ada batu. Oke, ya karena ada gesekan dari iya. Yang sangat karena kuat kan ya. apa tuh namanya kayak batu tuh keras. Tapi kalau kelamaan di tetes air kan mudah hancur juga. Nah, jadi mungkin seperti itu kalau kita saat mengulek dengan bahan yang kayak macam ya. Nah, tapi kalau ini nggak, kalaupun terkonsumsi jadinya nanti nggak akan berbahaya karena ini kayu, jenis kayu kan juga. Oke, baik. Nah, gimana aja Mas tadi memasarkannya? Kalau ulun memasarkannya khususnya yang pada umumnya tuh di Facebook, di IG juga, dan juga alhamdulillah kemarin itu sebelum
Pondok Cobek Joni Ping ini digabung sama ASEPI Tanah Laut. Dulunya kan kita mandiri. Tapi sekarang kan sudah dirangkul sama ASEPI Tanah Laut. Iya, ASEPI. Jadi sebelum saya masuk ASEPI itu saya dikumpulkan oleh Ibu Maya Disnakrin, Pak Masturi. Nah, beliau lah mencari kita ke desa-desa tuh. Beliau jalan di desa ini ada pengrajin apa aja. Jadi dibudidayakan Mas ya. Jadi dibesarkan. Dan juga saya salutnya dengan beliau, Bu Maya, Pak Masturi dan yang lainnya itu. Beliau tuh ada yang namanya program Gelianan. Gerakan Kulit Punya Kawan. Iya, betul sekali. Jadi pasti kalau punya pengrajin kita Tanah Laut pasti laku karena kita ada program Gelianan itu. Karena sama-sama membantu. Iya, jadi saya jualan saya ini dititipkan di Dekranasda juga ada. Ya tadi di Facebook, Facebooknya itu namanya tutup sama Joni Ping, di IG-nya juga Joni Ping. Ketik aja Ping ya. Iya. Terus kalau yang bisa saya lihat ada yang berjaja di jalan. Iya, berjaja ya. Kayak gitu juga nggak? Belum terpikir saat ini yang kayak pakai. Iya. Itu yang masih rame. Dalam sebulan ada nggak Mas berapa sih terjual? Kalau sebelum pandemi semalam, kami itu kan ada punya yang kunjungan, ada kami punya buku tamunya. Buku tamu itu dan buku jual kita dalam sebulan itu sebelum pandemi kemarin itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. Oke, dan setelah pandemi gimana? Setelah pandemi ya turun drastis lah. Ya. Tapi kami juga tidak heran karena produksi cobek ulin ini nggak seperti produk-produk lain. Karena ini misalnya Bapak beli ini sekali pakai. Sekali pakai itu bisa tahan 5 tahun atau berapa tahun, kecuali hilang Pak. Iya, betul. Nah, jadi kami sudah mensiasati itu. Selain kami melakukan produksi ini, kami juga ada usaha-usaha lain lah, biar untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan. Ya selain kan tahan seumur hidup mungkin ya bisa dikatakan begitu. Tapi motifnya beda-beda. Nah itu memang ide kami biar untuk menarik perhatian para ibu-ibu yang biasa main blender atau apa. Kenapa sih nggak nyoba yang Hello Kitty, Doraemon, kan unyu-unyu gitu nah. Iya. Yang paling ramai sekarang yang mana? Motif bunga Pak sama Doraemon. Karena musim bunga Pak. Karena saya mendapat SMS atau WA itu dia malah kadang sayang untuk pakai, malah untuk dipajang di lemari saja. Mantap nih. Sekali. Jadi nggak pakai sambal kita makan. Oke, ya, baik. Mungkin kita lanjut lagi nih, Mas. Ya, silakan Pak Momo nih. Pak Momo nih. Nah, ini mantap sekali nih, Bapak. Ini sudah sertifikasi ya, Pak ya, seperti halal dan BPOM nih tentunya juga. Waduh, mantap banget nih. Mungkin dari Disnakrin sendiri untuk usaha Bapak gimana nih perannya, Pak? Ya, sangat besar lah ya membantu para UKM ya. Terutama dalam promosi, dalam meningkatkan ya ilmunya ya. Mulai ya mungkin kami bimbingan yang sampai bisa kemasan pun juga ya. Kan ada pelatihan dulu ada GMP, ada ya ini produk terus sampai kemasan itu kan ya dari beliau lah kan. Tugas pembantu itu yang sangat. Dari segi pemerintah mendukung ya, dari segi pemasaran, dari pembukuan juga untuk memajukan dari usaha-usaha bapak-bapak di sini ya semuanya. Oke, untuk Nasrin dan keripik nih Pak ya, ini ada memberdayakan orang juga Pak untuk pengolahannya sendiri Pak? Untuk tenaga kerja ya, karena namanya hukum industri kami masih memanfaatkannya ya keluarga yang sama bisnis keluarga juga ya, dari Joni sesuai namanya ya hukum industri ya. Selama masih mampu kita menggunakan atau memanfaatkan tenaga kerja ya keluarga yang dekat maksudnya. Jadi nggak anak ponakan gitu kan kita manfaatkan. Selain mereka bisa berdiri sendiri gitu. Nah dari itu. Apa sih Pak kelebihan dari produk-produk Bapak yang Bapak bawa saat ini sih Pak? Dari dodolnya, mungkin dari manisannya, dari keripiknya, pasti ada ciri khas tersendiri gitu Pak dari Bapak. Tahan lama atau rasanya enak atau gimana Pak?
Nah, karena manisan itu kan bahan penolongnya kan gula ya. Jadi kami sudah kalau dulu mungkin kami masih coba-coba. Jadi sekarang sudah dulu ada kemanisan baru ya kan, ada konsumsi seperti itu. Namanya kan manisan. Memang manis ya. Yang mengolah awet itu kan gulanya itu manisnya itu. Jadi kan kalau kami kurangi gulanya, ketahanannya kan akan kurang juga gitu kan ya. Sama kayak wadi garam gitu kan ya. Kalau garamnya kurang sama aja gitu kan. Karena ini gula yang pengawetnya kan gula gitu. Jadi semua manisan atau ada pedasan juga Pak? Kalau untuk manisan ya mana aja kan. Dodol aja ya. Dodol manisan ya. Kalau keripik kan kami ya varian ya. Mungkin orang-orang muda lagi buat biasanya senang yang pedas-pedas ya. Ada yang gurih gitu kan. Brandnya manisan. Iya. Yang utama kan dari manisan itu. Menarik nih Mang. Kalau untuk keripik kan kita memanfaatkan yang sekitar itu kan ini ada keripik sukun, ada keladi kan yang di halaman kita di belakang itu kan. Ya. Nah kita memanfaatkan itu ya memanfaatkan nilai tambahnya gitu kan dari ya. Saya pengen tahu prosesnya sedikit nih, salah satunya aja Bang, ini dari keripik pisang itu Pak ya. Itu bikinnya seperti apa, diiris dulu baru dijemur berapa lama mungkin seperti apa Pak? Oh untuk keripik semua keripik yang nggak ada proses gimana ya keripiknya? Dari buah segar itu kita kupas, kita cuci, kita iris, gitu kan, baru langsung digoreng. Ya jadi nggak ada proses, nggak ada pengeringan. Jadi buah segar kan dari buah segar. Dari buah segar langsung goreng. Langsung goreng aja. Yang di beberapa sudah kita simpan, tepung, agak dingin. Kalau yang dijemur itu kerupuk Pak ya? Kerupuk ya, kerupuk. Langsung goreng. Dari buah segar langsung digoreng. Enak banget. Sama kayak manisan kan dari buah segar juga, gitu kan dari segar. Jadi rasanya nggak berubah ya? Iya. Ada tambahan apanya Pak? Ada tambahan bahan lain ya, pemanis atau bumbu apa? Alhamdulillah tidak menggunakan itu. Kalau yang tadi kan kalau untuk keripik itu ya ada bumbunya, ada penyedap, gitu kan. Ada yang untuk yang manis ya tambah gula, yang pedas cabai, gitu kan. Itu sudah numis gitu kan dari situ sumbernya. Jadi nggak ada bahan tambahan, bahan pengawet atau bahan yang lain. Tapi tahan lama ya. Tapi tahan lama kan ini? Ya, berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Kalau Bapak ini kan mengendap di tempat warung gitu Pak ya. Kalau sudah sampai 3 bulan, apakah itu ditarik kembali atau gimana gitu Pak? Oh kami sebelum 3 bulan sudah kami kontrol lagi ya. 2 bulan kami sudah. Oke, ada segi kontrolnya ya dari Bapak ya. Karena putarannya kan nggak sampai 3 bulan, 2 bulan kita. Biasanya nggak nyampe juga. Iya, 2 bulan. Kadang-kadang kalau diaduk, aduk kan seminggu aja sudah. Habis ya. Berapa mungkin Pak omsetnya Pak? Ya enggak saya mungkin dari segi sebelum pandemi dan mungkin ke pandemi sebelum mungkin kalau bedanya ya kalau dulu per bulan ya, kalau dulu per bulan bisa ya 15 sampai 25 juta ya. Waduh, mantap. Sudah pandemi itu kan malah di bulan April itu mungkin banyak gitu kan. Waktu itu kan bahan bakunya kan dulu kan terutama gula kan mungkin berapa waktu itu udah 20.000 lebih ya per kilonya. Nah itu kan ya sedangkan penjualan kan ya tahu sendiri gitu kan. Ada nggak masalah jadi gitu Pak? Kayak berhenti gitu kan. Berhenti aja. Ya kan karena sudah masalahnya susah kan. Ya bertahan aja. Ya bertahan aja. Untuk yang kalau untuk yang lokal masih baik. Kita beralih lagi masih satu lagi nih. Iya. Kita pengen tahu sedih-sedihnya dari beliau nih mungkin seperti apa ya. Dari Mas Kabul. Luas passion. Luas kalau saya memandang luas ini istilah perempuan ini ya. Kalau laki-laki luas itu nggak cocok ya. Oke. Jadi gimana Mas Kabul Budianto ya? Susahnya seperti apa ini mungkin?
di masa pandemi ini ya? Susahnya di masa pandemi ini ya penghasilan kita kan nggak menurun ya. Kalau nggak masa pandemi kan masih ya mencukupi lah. Mencukupi ya. Oke. Kalau omset biasanya berapa sebelumnya? Kalau omset sebulannya saya mungkin kisarannya aja dulu 10 juta. Di bawah 10 lah. 10 juta sampai ke atas. Kalau saya kan sebelum masa pandemi kan di bawah 10 lah. Di bawah 10 juta. Pokoknya jutaan lah ya. Ya sebulannya. 10 lah nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Amin. Amin. Ya masih mending ya kan daripada kita nggak dapat penghasilan di masa pandemi, apalagi suruh diam di rumah. Nah kalau kemarin diam di rumah ini Mas Kabul ngapain kemarin? Diam di rumah kan saya dapat orderan dari teman-teman. Malah dapat orderan ya? Mantap nih. Alhamdulillah dari orderan dari teman-teman IKM Tala Fashion ya. Ya sejenis masker dan lain-lain lah. Baik. Ya, kita langsung aja kita mau pengen tahu nih di sini tadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pak Mahdiani tadi ya. Kita pengen tahu nih peran dari Disnaker sendiri untuk IKM khususnya Pak Budiono dari Luas Fashion ini seperti apa? Dari perannya dari Disnaker untuk saya ya ada yang merasakan nggak apa? Sangat membantu ya untuk saat ini. Saya kenal teman-teman pembinaan terima kasih untuk Disnaker. Untuk sekarang ini saya kenal penjahit setanah laut ya. Sejak kapan Mas gabung bersama Disnaker ini? Sejak 2019 nih. 2019 ya. Oke, ada jadi tempat berkumpulnya para UKM di situ. Betul. Jadi momen itu juga dimanfaatin ya. Momen itu saya manfaatin. Bisa bertukar pendapat nih itu gimana. Tapi kayaknya beliau ini nggak mau ngutang nih beliau ini ya. Iya. Nggak mau ya. Bagus itu ya. Bagus. Kalau mungkin masih mampu menjalankan ya nggak perlu ngutang sebenarnya ya. Modal masih mencukupi. Baik. Banyak lagi modal nih. Harapannya nih kita teruskan ke sini lagi. Harapannya langsung saja. Harapan ini pesannya nanti. Harapan untuk sekarang ini saya untuk harapan untuk sekarang ini untuk penjahit tanah laut ya. Saya mewakili untuk penjahit Tala Fashion tanah laut. Ini ada perkumpulan ya? Iya ada sekarang untuk perkumpulan ada grup ya. Ada grupnya. Jadi apa pesannya? Pesannya untuk Semangat terus. Semangat tetap inovasi yang terbaru ya. Inovasi tingkatkan kualitas ya produk ya. Kalau kurang modal mau pinjam sama Mas Budi boleh. Karena beliau ini nggak mau pinjam Pak ya. Berarti banyak modalnya ini. Oke, apa lagi Mas? Pesannya ya tetap jaga produk ya untuk tanah laut. Ya. Tetap hasilkan karya yang terbaik ya. Jangan selalu bingung olahan tanah laut ya. Ya, gelianan. Ya. Jadi tuarai kawan. Ya, terakhir promo Mas. Promo untuk ya mau beli kemana? saya sendiri untuk beli hasil karya sendiri. Saya sendiri ya. Masuk beli sendiri Mas? Masuk beli sendiri. Belinya kemana gitu? Belinya bisa langsung saja hubungi saya ya. Nomornya bisa ke? Nomornya langsung saja saya 0822. Boleh kan di super ya, boleh ya? Boleh ya. Tahu belinya kemana? Ya, terima kasih. Ya nomornya 0822 5172 1995. Oke, sekali lagi Bang. 1995. Oke. Sekali lagi Bang. Saya pendengar ini agak gimana gitu kalau dengar satu. Enggak usah cepet-cepet. Iya. Santuy ya. 0822 52 51 72 19 19 95. Oh iya, nomor Oke. 1995.
Mungkin dari sosial medianya nih apa nih? Ya, kalau mau kepo nih, akan dengar kita nih. Ya, Ke Mas Luis. Luas. Oh, Luis ya. Oke. Luas. Yang mana? Untuk sosial media, untuk Facebook ya nama saya sendiri ya. Nah, Kabul Budianto. nggih. Nggih. Ya, IG-nya ada enggak? IG-nya belum ada. Belum ada. Ya. Nanti kita bikinkan ya. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih informasinya, berbagi pengalaman. Kita ke Pak Momo nih lagi. Pak Momo. Pak Momo, silakan Pak. Mungkin pertama kita ingin tahu peran dari Disnaker sendiri. Tadi sudah disebutin sih, manfaatnya. Ya, memang banyak mungkin tadi ya. Mungkin ada lagi yang spesial berkesan di hati seperti apa? Ya mungkin pengalaman ya. Kami dalam bukan di daerahnya kalau acara-acara promo atau apa ya, sebelum pandemi selain ya. Tanah Laut di Banjarbaru di Bandung sampai kami pernah dibawa ke expo di Jakarta ya, itu pengalaman yang itu kan walaupun yang dibawa cuma ini aja gitu kan tapi ya itu menyemangati gitu kan itu peran beliau. Ya, salah satunya ya yang bisa disebutkan ya, yang nggak bisa disebutkan sebenarnya banyak Bu. Untuk menunjang ada juga ya bukan dibantu ya waktu itu ya ada pinjam pakai alat ya dari alat untuk yang modern ya ada pinjam pakai ada promo pasaran Pak dan sekaligus harapan yang mungkin untuk teman-teman yang suka ya karena nggak semua orang suka manisan ya ini kan coba orang-orang yang badannya ini kan yang maunya supaya yang ganteng-ganteng kita ada juga kan selain di toko-toko di ya sekitar hari mungkin di Angsal itu pinggir jalan tuh ada juga pinggir jalan. Mungkin langsung lihat produksinya boleh nggak Pak? Kalau mau lihat ke tempat boleh ya belajar juga boleh. Sebetulnya manisan itu Pak, ini sebetulnya orang Martapura dulu ya, Pak. Awan ya awan itu. Di sana dulu kan ada manisan kulit jeruk. Ya di Bali. Itu saya belajar dari situ sebetulnya. Cuma waktu itu saya mau mengembangkan kemana cari kulit jeruknya itu. Datang ke pasar tuh kok di tempat sampah apa mungkin hidungnya itu asalnya Pak. Terus kenapa nggak bikin yang lain? Ya saya coba itu kan enak Pak. Kulit kulit jeruk sekolah enak gitu. Saya pernah juga merasakan itu. Yang mana itu kan saya coba pakai pakai papaya ya. Itu saya olah ternyata masih ada baunya bau papayanya itu nggak. Nah saya coba ke terong ternyata baunya tuh terong hilang bau terongnya itu mengenai itu saya ya dikembangkan sampai sekarang ya itu saya belajarnya dari orang Martapura dulu terongnya kan terong Martapura yang terkenal ya ya dulu Martapura tahun 2000 itu kan daerah mana itu yang banyak dikunjungi wisatawan itu banyak dijajakan di jalan-jalan itu biasanya ya kalau mau pesan kemana Pak? Atau mungkin telepon Bapak, nomor teleponnya. Bisa. Mungkin kan di telepon 0812 1369 9057. Kalau di situ ada nggak Pak di label-label itu? Oh di label kami nggak mencantumkan itu Pak. Ya, maksud kami karena kan kami produk kami kan ada di toko-toko. Sudah ada ya. Jadi nggak perlu lagi ya maksud kami itu kan. Kadang-kadang kan bisa disalahgunakan juga kan itu lah. Ya memang nomor HP-nya nggak rentan sih sebenarnya kalau disebarkan ya. Tapi kalau demi bisnis ini kita harus ada Pak ya. Ya baik. Kalau di medsos Pak ada Pak? Kebetulan kami nggak pernah ya nggak pernah putar tapi sudah luar biasa terkenal ya luar biasa sekali. Baik, makasih dulu Pak informasinya berbagi pengalaman juga sama kita terus ke Pak Bang Johnny Ping. Silakan Pak, ini harapannya dan mungkin ceritakan pengalaman mungkin ya dari Disnaker sendiri untuk bantuannya terhadap
kehidupan daripada ini seperti apa? Ya, dulu sebelum kami kenal sama orang-orang di Snapgreen itu, kami hampir down, hampir berhenti lah. Pas 2018 itu sudah kenal Bu Maya, kenal Pak Masturi, kenal semua kawan-kawan. Disitulah titik bangkit kita. Nah, beliau memberi support, bahkan support itu bukan hanya omongan, ya dengan cara tadi yang membeli produk-produk kita itu, agar kita lebih giat lagi. Satu pesan Pak Masturi itu yang Lun ingat selalu, usaha boleh sama tapi rezeki itu pasti beda. Itu yang Lun selalu ingat, pesan Pak Masturi itu. Luar biasa itu. Rezeki beda ya? Iya, rezeki itu pasti beda. Karena walaupun kita sama nih pengrajin copet, tapi yang namanya rezeki itu kan beda-beda takarannya. Iya, tergantung usahanya. Iya, segiat apa, segigih apa kita, karena kan proses-prosesnya beda-beda. Ada yang diam di kamar, ada yang di rumah, ada yang begadang sambil nyabarin promosi atau apa kan, tergantung usaha kita masing-masing. Ya, meski habis berapa kuota. Iya. Mungkin kan kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar itu, kita juga perlu pengorbanan yang besar juga. Iya, perlu pengorbanan besar, modal besar, dan usaha besar. Iya, betul sekali. Oke. Harapannya ke depan? Harapannya ya semoga para IKM-IKM di Tenau ini tetap semangat. Jangan kasih kendor rantai. Jangan kasih kendor rantai. Bukan aja nanya. Artinya ya tetap semangat, tetap menjaga produksi dari segi kualitasnya, apalagi kalau masalah makanan dari segi rasa, tingkatkan dan keluarkan ide-ide. Semoga ikan-ikan di Tenau Laut nih makin banyak tumbuh dan makin, jadi intinya nggak ada lagi yang namanya pengangguran. Sebenarnya pekerjaan banyak Mas. Banyak. Nah, jadi lapangan pekerjaan itu walaupun kita nggak kerja di perusahaan, kita bisa ciptakan lapangan kerja sendiri. Apalagi saat ini kan saya salah satu yang menerima bantuan BPUM. Ya, yang 2.400.000 itu. Nah, jadi itu alhamdulillah banget saya bisa membeli alat lah untuk mensupport pekerjaan saya yang membuat cobek dan sendok-sendok ya. Sebelum alat mungkin dapat satu, sudah dapat alat bisa ya, dapat 2 atau 3 ya ini. Artinya dengan bantuan pemerintah itu untuk saya pribadi sangat bermanfaat. Ini.